Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Bici Sariningsih. Kali ini akan membahas bilangan bulat bagian yang ketiga dengan submateri bilangan bulat berpangkat, KPK, dan FPP. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat kan ya? Baik, amin. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kita akan menentukan bentuk pangkat bilangan bulat, kemudian menentukan KPK dan FPP, kemudian menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pangkat bilangan bulat, dan terakhir menyelesaikan soal yang berhubungan dengan KPK dan FPP. Coba kita amati semuanya, perhatikan. Ibu punya persegi di sini. Dengan sisi di sini ada 2 kotak, kemudian ke sini ada 2 kotak, ya. Kalau kita lihat luasnya adalah berarti 2 kali 2. Nah, hasilnya 4 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Baik. Sekarang Ibu mau bertanya ke kalian, bagaimana jika kita mengalihkan bilangan dengan dirinya sendiri, tidak hanya sekali? Misal 2 kali 2 kali 2, atau mungkin lebih banyak lagi. Oke, apa yang kalian lakukan? Nah, perhatikan gambar di samping. Kita eksplorasi yuk. Seandainya Ibu punya tadi persegi, sekarang persegi panjang. Nah, persegi panjang di sini ada 4 kotak, kemudian ke atas ada 2 kotak. Kalau kita suruh mencari luasnya, maka ada 4 kali 2 sama dengan, nah, 4 kali 2, tadi 4, kita peroleh 2 kali 2. Maka bisa kita tuliskan 2 kali 2 kali 2. Maka 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 8 itu tadi 2 kali 2 kali 2. Bisa kita tuliskan karena 2-nya ada 3 buah, sebanyak 3 buah, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, sehingga jika kita mengalihkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka kita bisa menulis dengan 3 pangkat 5. Ini bentuk pangkat. Baik, kita mengasosiasi untuk sembarang bilangan bulat A dan bilangan bulat positif M berlaku A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor. Baik, sekarang kita komunikasikan. Kalian bisa komunikasikan bersama teman-teman. Dari A pangkat M tadi, berapa nilai dari A pangkat 0? Ada yang tahu? Silakan, kalian bisa berdiskusi. Nah, untuk mencari nilai ini, yuk kita lihat video berikutnya. Manakah yang benar pernyataan di bawah ini? 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Betul atau salah? Iya, salah. 5 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Betul atau salah? Masih salah. Ya, sesuai konsep yang di depan tadi. Mana yang betul? Iya, betul. 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3. Artinya kita mengalihkan bilangan pokoknya 5 ini sebanyak pangkatnya 3 kali. Nah, berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Baik, sesuai konsep maka yang benar adalah nomor 3. Sekarang kita akan membandingkan bilangan berpangkat besar. Ayo kita bandingkan sambil berpikir. Mana bilangan yang paling besar? 5 pangkat 6 atau 6 pangkat 5? Baik, kita hitung satu persatu. Untuk 5 pangkat 6, kita menghitungnya berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali, ya kan? Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 15.625. Bagaimana 6 kali pangkat 5? 6 pangkat 5 berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya adalah 7.776. Nah, kelihatan ini di sini mana yang besar? Ternyata yang besar adalah 5 pangkat 6. Nah, sekarang kamu amati. Kalian amati dan kalian simpulkan. Kenapa kok besar? Nah,
tanpa menghitung nanti kalian bisa menentukan bilangan mana yang besar, ya, mana yang lebih besar di antara dua bilangan tersebut, 5 pangkat 6 atau 6 pangkat 5. Kalau kita perhatikan bilangan pokoknya berdekatan, maka nanti kunci utamanya adalah apa ya? Nah, kamu amatin saja di sini. Nah, oke. Baik, sekarang coba tanpa menghitung tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Mana yang besar? Apakah yang kiri atau yang kanan? Nah, dari pengamatan kalian tadi sudah dapat kalian? Baik, betul. Nah, yang kita lihat adalah pangkatnya. Pangkat 6 dan pangkat 5. Maka yang paling besar adalah pangkat 6. Kenapa? Ini angkanya berdekatan. Seperti di sini, angkanya 100 dan 101 bilangan pokoknya berdekatan. Nah, maka yang kita lihat pangkatnya. Pangkatnya yang besar yang mana? 101. Berarti jawabannya bilangan yang lebih besar adalah ini, 100 pangkat 101. Baik, sekarang lanjut berikutnya sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. Kalau kita itu 2 pangkat 5 berarti kita mengalihkan seperti tadi, 2-nya ada 5, ya. Kali 2 pangkat 3 berarti kita mengalihkan 2-nya ada 3. Oke, berarti kalau kita hitung semuanya ada 8. Maka kita tulis 2 pangkat 8. Sehingga 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 hasilnya adalah 2 pangkat 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8, betul. Maka berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi bila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan, maka pada hasil pangkatnya ditambahkan. Baik, sekarang pada pembagian, perhatikan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Perhatikan ya. Oke. Nah, ini bisa dicoret. Ya, karena dibagi, berarti saya coret. Tinggal berapa? 2 pangkat 2. Maka diperoleh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3. Hasilnya 2 pangkat 2, berarti dikurangi. Nah, pada pembagian berpangkat berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dibagi, maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurang pangkat pembaginya. Berikutnya, perpangkatan bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 pangkatkan 2. Nah, berarti oke, pangkatkan 2, maka kita kalikan lagi. Maka hasilnya 2 pangkat 6. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Maka berlaku sifat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Baik, kita lanjut perpangkatan pada perkalian. 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, ini bisa dipecah. 2 kali 2 dikali 3 kali 3. Maka menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga berlaku sifat A kali M pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Baik, selanjutnya perpangkatan pada pembagian. 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 2 dibagi 3 kali 2 dibagi 3. Nah, karena pangkat 2, makanya kita mengalihkan sebanyak 2 kali. 2 dikali 2 berarti ini kali, ya, dibagi 3 kali 3 dan sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Maka kita peroleh
2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Maka pada bilangan berpangkat berlaku sifat A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Baik, berikutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Pada penjumlahan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dan N lebih besar dari M. Perhatikan yuk. Nah, contoh. Ketika kita hitung 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 12, kita pasti akan menghitung 2 pangkat 10 itu 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, oke. Atau mungkin kalian pakai kalkulator. Boleh. Seperti ini jawabannya. Ya, hasilnya 5120. Atau dengan cara 2, dengan pemfaktoran seperti rumus tersebut kita pecah, kita keluarkan pangkat terkecilnya 2 pangkat 10 kali 1 ditambah 2 pangkat 12 dikurangi 10. Baik, hasilnya adalah sama. Oke ya. Baik, pada pengurangan. Oke, selanjutnya sama. Kalau kita hitung biasa hasilnya. Nah, oke ya. Bagaimana cara kedua? Oke. Baik. Ini adalah cara kedua. Oke. Baik, silahkan kalian bisa pilih mana cara pertama atau cara kedua yang kalian pilih, terserah ya. Oke. Banyak jalan menuju Roma. Baik. Yang berikutnya bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Nah, ini tadi A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh. Nih, kita hitung 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Kalau kita hitung, kan 81 dibagi 81 sama dengan 1. Nah, dan seterusnya. Oke. Cara kedua. Nah, berarti oke, baik ya. Pengurangan pembagian bilangan berpangkat kan dikurangin ya. Oke. Jadi kita peroleh 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Baik. Selanjutnya bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan pangkat negatif. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat min 1, maka bisa kita tulis 1 per A pangkat 1 atau ditulis pangkatnya ya 1. Ini nggak perlu ditulis ya, 1 per A. Jadi kalau nanti ada A pangkat min 1, maka 1 per A. Contoh, 2 pangkat min 1 berarti 1 per 2. 3 pangkat min 1 berarti 1 per 3. Berapakah nilai dari 2 pangkat min 4? Nah, 2 pangkat min 4 berarti kita bisa tulis 1 per 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 1 per 16. Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan bilangan berpangkat yang senilai dengan 9 pangkat 8. Baik. Oke. Jawabannya 9 pangkat 8 adalah, nah, kita uraikan di sini. Maka nilai dengan 9 pangkat 8 adalah 3 pangkat 16. Oke. Urutkan bilangan berikut. Nah, ketika kita urutkan, kita cari, maka pengurutannya 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, baru 2 pangkat 5. Nah, kalau kita perhatikan pangkat yang gede kan ya di sini ya. Oke. Baik. Lihat bilangan satuan dan pangkatnya. Perhatikan. Yuk, di sini. Mana yang termasuk bilangan genap positif? Nah, kita berarti melihat bilangannya. Satuannya, bilangan positif apa negatif ya? Satuannya berarti ini 1. Pangkatnya pangkat 88 genap. 1 pangkat 8. 1 dipangkatkan berapapun 1 berarti ganjil. Nah, pangkat genap berarti positif. Nah, pasti positif dan ganjil. Satuannya adalah 2. Nah, 2 dipangkatkan 101 adalah ganjil. 2 pangkat 1 adalah genap. Ya. Ini negatif. Nah, negatif genap. Ya, negatif genap. Kemudian min
113, 3. Pangkat 1, 91, 3. Berarti ganjil. Negatif, pangkat ganjil. Negatif, berarti negatif ganjil ya. Perhatikan, 4, satuannya 4. Genap, pangkat genap, pasti genap. Negatif, pangkat genap, pasti positif. Nah, pasti positif genap adalah yang D. Baik, kita lanjut. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Nah, kita lanjutkan. Oke, 2 pangkat 4. Nah, kita tuliskan begini ya. Min 2 pangkat 4, hati-hati, min 2 pangkat 4 berarti kita mengalihkan dengan ini bilangan min 1 ya. Berarti hasilnya min 16. Beda dengan min 2 dikurung pangkat 4. Nah, berarti kita mengalihkan negatif 2 itu sebanyak 4 kali. Maka hasilnya 16. 2 pangkat min 4. Oke. 1/2 pangkat 4, 1/16. Min 2 pangkat min 4. Nah, hati-hati di sini. Oke, baik. Lanjut. Oke. KPK. Kita materi berikutnya KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan 4. Kalian bisa sebutkan kelipatan 4? Baik. Kelipatan 3? Oke. Jika kalian perhatikan, maka antara kelipatan 4 dan kelipatan 3 ada bilangan yang sama, yaitu 12, 24, nanti berikutnya 36, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan kelipatan persekutuan terkecilnya adalah yang terkecil berapa ini? 12. Oke, KPK dari 2 bilangan atau lebih dapat kita peroleh dari sini nih. Ya, anggota himpunan kelipatan persekutuan dengan bilangan-bilangan tersebut yang terkecil dan bukan 0, atau dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Nah, oke, kalau ini berarti cara yang pertama. Nah, bagaimana kita lihat soal berikutnya ini? Kalau ada soal, tentukan KPK dari 8 dan 12. Cara pertama. Oke. Kalau kalian lihat cara pertama, kita cari kelipatannya masing-masing. Ya. Oke. Maka ketemu kelipatan persekutuannya adalah tadi. Nah, oke. Nah. Oke, sudah ya. Oke, lanjut cara kedua. Nah, baik. Ini cara kedua dengan pohon faktor. Nah, ini yang di faktornya faktor prima. Oke. Maka kita tulis 8 adalah 2 pangkat 3, 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. KPK-nya sama ya. FPB. Oke, faktornya. Nah, oke, FPB faktor dari 15. Udah tahu ya? Faktor dari 9. Oke, jika kalian perhatikan, maka faktor persekutuannya 1 dan 3, sehingga terbesarnya adalah 3. Oke, sehingga kita bisa menentukan FPB dengan 2 cara. Cara yang pertama tadi mencari faktornya, kemudian yang kedua dengan mencari faktor-faktor prima. Ini contohnya. Oke. Ya. Contoh kedua, cara keduanya. Nah, sama ya. Baik. Soal berikutnya, contoh soal cerita. Ibu Ani membeli 20 pulpen dan 25 buku yang akan dibagikan kepada anaknya. Sama rata. Berapa banyak anak Ibu Ani? Masing-masing anak mendapatkan berapa pulpen dan berapa buku? Oke, pulpennya tadi ada 20. Berarti kalau kita tulis 22 pangkat 2 kali 5 kalau kita cari faktornya. Bukunya ada 25. Berarti faktornya kalau kita tulis dalam bentuk faktor 5 pangkat 2. Maka karena dibagi rata, kita mencari FPB-nya. FPB dari 20 dan 25 adalah siapa tadi nih? Ya, 5, betul. Anak Ibu Ani ada 5. Maka masing-masing anak mendapatkan 4 pulpen. Dari mana 4 pulpen? Tadi pulpennya ada 20. Berarti 20 dibagi 5, ada 4. Kemudian 5 buku, kok bisa 5 buku, Bu? Karena bukunya tadi 25.
Anaknya ada 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Baik. Bayu pergi berenang setiap 4 hari. Contoh soal berikutnya. Sementara Chandra pergi berenang setiap 5 hari sekali. Jika mereka pergi berenang bersama pada hari Minggu, hari apakah mereka akan pergi berenang bersama lagi? Nah, 4 berarti 2 pangkat 2. 5 berarti 5. Dari soal yang diketahui kita mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 20. Mereka pergi bersama tadi hari Minggu. Maka mereka bersama lagi, ya hari Minggu ditambah 20 hari lagi. Berarti kalau kamu hitung satu-satu, nah silakan nggak apa-apa. Minggu 20 tambah 20 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Sabtu ya. Oke. Nah, itu hari Sabtu. Ya, kok bisa ya hari Sabtu? Nah, nih 20 dibagi 7 berapa? Nah, 2. Sisanya ada 6. Nah, 6 itu dihitung maju dari hari Minggu. Nah, dari hari Minggu 6 hari. Berarti jatuh di hari Sabtu. Baik, terima kasih kalian sudah belajar bersama Ibu. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.